tugas saya adalah mengayomi dan lain-lain. Maka hal itu tidak kita memiliki peran yang berbeda, tapi caranya adalah kita harus menolak perilaku TNI yang akan terjadi TNI, kita harus tolak penolakannya. Hidup Indonesia. Dan dari kami silakan kawan-kawan untuk melakukan umpatan pada pemerintah, silakan kawan-kawan melakukan lainnya terserah bebas. Ini bebas kawan-kawan semuanya. Bagaimana saya tahu hari ini saya merayakan bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi hari ini marhaban yang melawan. Semuanya hari ini berbagai elemen yang ada di sini menunjukkan sebuah visi yang sama. Visi satu bagaimana hari ini kita melihat undang-undang TNI yang kita lihat itu dapat menjadi sebuah fungsi nantinya. Bagaimana nanti hak-hak masyarakat sipil dapat digunakan oleh TNI kita hari ini bersama kawan-kawan kita dari Ormei maupun yang lainnya dari semua yang bersatu dan memanggil. Kita melihat dari ini sahabat-sahabatku dan teman-temanku semuanya. Kita melihat TNI yang seharusnya memegang senjata untuk bagaimana nanti melawan para penjajah, melawan orang-orang yang represif dan negara kita. Hari ini bermain untuk di ranah-ranah sipil, ranah-ranah yang seharusnya sudah kita kuasai semuanya. Tapi hari ini diperankan orang-orang TNI keparat. Kalau kita biarkan teman-teman semuanya, mungkin hari ini undang-undang TNI, besok undang-undang Polri, besok lagi undang-undang Kejaksaan Agung. Maka kita akan semuanya akan tertinggal. Tidak ada yang namanya supremasi sipil. Seragam Anda indah, Pak Polisi, Bu Polisi, seragam Anda indah, berwarna hijau. Oke, sebelum dia tidak. Bagaimana saya melihat hijau-hijau tapi hijaunya saya lihat itu hanya diam dan tak berani untuk bersuara ketika melawan pengamanan kalian. Saya tahu kok kalian pasti sering melihat penindasan terusnya di daerah bagaimana representatif dari polisi maupun yang lainnya. Tapi kalian menganggap itu diam dan berani bersuara. Kita tahu kan kalian itu biar pasti diam dan semua masyarakat tertindas. Maka kami semua sadar
kita yang sebut pada sore hari ini baru sebagian dari seluruh warga Indonesia yang tersadarkan, khususnya di wilayah Bojonegoro. Tentu hal-hal semacam ini veteran memanggil ini menjadi momentum kita semuanya, kawan-kawan, Kita kali deh. terus meneruskan bagaimana proses kita mengajarkan masyarakat terhadap apa yang sudah menimpa bangsa kita. Kayak sepiro aja mah. Kawan-kawan semuanya Terakhir mengetahui main nanti. tanggal 20 Maret Main emas. Gresik ya. kita dikejutkan Ayo. dengan disahkannya undang-undang TNI begitu, dengan beberapa pasal yang sangat krusial begitu, sehingga ditambah dengan proses pengesahannya yang kita semuanya itu melewati proses yang sangat cacat. Betul nggak, kawan? Itu malah menyalahgunakan, itu malah benar-benar seakan-akan rakyat ini tidak menjadi suatu landasan dalam mengambil kebijakan. Kami hanya ingin bagaimana kita mengekspresikan empati kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Mungkin kita sekarang ada di 2025 begitu, dengan yang mana pemerintah setiap elemen sudah sangat kacau. Kita tidak tahu 5 atau 10 tahun lagi yang kita dikatakan menjadi generasi emas menuju Indonesia emas gitu. Kita tidak tahu emas atau dikemas kita ini, karena dari pendidikan, dari dunia pendidikan saja sahabat-sahabat, kita lihat dari sektor hulu sampai hilir di dunia pendidikan tidak ada yang disejahterakan, kawan-kawan. Seolah-olah setiap kebijakan yang diambil, yang ditentukan oleh Dewan Pengkhianat Rakyat, itu hanya kepentingan persoalan, hanya kepentingan elit politik saja, sahabat-sahabat. Maka dari itu, kawan-kawan semuanya, sore hari ini kawan-kawan semuanya, mari kita dudukkan, mari kita terus kabarkan bahwa saja masyarakat Bojonegoro tidak hanya berhenti dan dinabubungkan saja. Kita bersuara, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, bisa dilanjut oleh kawan-kawan yang lain yang terus ingin mengekspresikan, menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di negara kita, kawan-kawan. Di sini nanti kami mulai dari kita SD, SMP, bahkan kita tingkatan SMA, bahkan ketika kita tetap membiarkan dari RUU ini, undang-undang TNI ini tetap berjalan, mungkin akan tetap ada lagi yang namanya MKK, yaitu normalisasi dengan beban kabur, di mana itu tidak akan membiarkan kita dalam melakukan pemikiran-pemikiran kritis, kajian-kajian, dan ini akan selalu menjadi kita semangat. Maka ini saya harapkan kepada kawan-kawan untuk mengajarkan bahwasanya Indonesia tidak bodoh, kita mahasiswa sudah mewakili, kita adalah develop, kita adalah probawator, kita adalah pelopor dari gerakan ini. Semangat, kawan-kawan, mari kita sadarkan dari rakyat Indonesia, dari khususnya rakyat Bojonegoro, dan sampai ada dari
terus ditindak, kita terus ditekan dari omongan kita. Kalau kita tidak dengarkan, maka dari itu hanya ada satu kata, lawan dan aturan. Pakai hidup rakyat Indonesia. Demonstrasi dari Sabang sampai Merauke, dari sebelum RUU itu dibahas, Jakarta, Surabaya, Malang, Yogyakarta, semua mahasiswa berkumpul untuk menyuarakan tidak setuju dan menolak atas revisi Undang-Undang TNI. Tapi DPR malah menggebu-gebu untuk membahas dan mengesahkan pada tanggal 20 Maret. Undang-Undang perampasan aset dari tahun ke tahun itu hanya menjadi omongan dari orang ke orang saja, tapi tidak pernah dibawa ke depan rapat paripurna. Undang-undang TNI hanya hitungan hari saja. Itu siapa sebenarnya yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kawan-kawan? Dari gelombang mahasiswa yang berdemonstrasi itu tentu menjadi alarm bagi penguasa, bagi aparat penegak hukum. Itu menjadi alarm pengingat.